Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizka Juliana, NPM 1815310121. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di video ini, saya ingin menjelaskan beberapa pengetahuan saya mengenai salesmanship di dalam distribusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu salesman. Salesman adalah profesi. Kata salesman terdiri dari dua kata, yaitu sales dan man, yang artinya menjual dan manusia, atau dapat diartikan sebagai orang yang menjual, atau orang yang berprofesi menjual, atau orang yang mempunyai keahlian menjual. Berikutnya adalah salesmanship. Salesmanship adalah ilmu membujuk yang menampilkan seni untuk meyakinkan orang lain sehingga mau membeli. Profesi penjual tidak bisa digantikan dengan mesin, sehingga membutuhkan kepribadian yang baik, harus berhubungan dengan manusia dengan berbagai karakter kepribadian yang unik. Dan penjual masih menjadi tulang punggung industri untuk menjual kelebihan produksi dan menjaga tetap berputarnya roda industri. Berikutnya adalah distribusi. Distribusi artinya tindakan atau proses pengiriman sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya. Atau distribusi adalah proses menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas dan dapat dibeli oleh konsumen yang membutuhkannya. Jadi kesimpulannya adalah salesmanship di dalam distribusi merupakan seseorang yang berprofesi yang memiliki jiwa untuk meyakinkan orang lain, sehingga mau membeli dan mampu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, sehingga banyak produk tersebut tersebar luas dan banyak yang ingin menggunakan produk itu. Dalam menjalankan sebuah bisnis, maka perusahaan sangat membutuhkan adanya salesman atau salesmanship. Karena tanpa adanya bantuan dari mereka, maka produk yang kita produksi tidak mudah untuk menyebarluaskannya ke masyarakat. Dengan adanya salesman, dapat membantu perusahaan dalam menjualkan suatu produk ke masyarakat dan menjadi lebih mudah untuk menyebarluaskannya ke beberapa negara maupun daerah. Dengan begitu, perusahaan dapat memproduksi barang secara terus-menerus sehingga perusahaan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi jika produksi produknya meningkat. Sebagai contohnya, perusahaan mobil. Perusahaan tersebut bisa berdiri dan menghasilkan mobil yang bagus karena adanya salesman. Mobil tersebut bisa sampai ke tangan konsumen karena adanya sales force dan sales eksekutif yang telah bekerja untuk menawarkan produk atau mobil ke konsumen sasaran. Dan pabrik mobil itu bisa membuat mobil yang bagus dan bahan membuat mobil yang bagus karena jasa salesman baja itu sendiri. Dan bagaimana perusahaan itu bisa memilih cat yang bagus atau material lainnya seperti kaca, karet, dan aneka barang dalam bentuk spare part, itu juga dari pabrik itu sendiri. Dan bagaimana perusahaan bisa mengambil keputusan untuk mengambil barang dari pabrik tersebut? Ya pastinya dari salesman pabrik tersebut yang berhasil meyakinkan perusahaan lain untuk mengambil bahan membuat mobil tersebut. Maka dari itu, salesman adalah peran penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Berkat mereka, maka bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses perdagangan, akan terjadinya siklus yang dimulai dari uang hingga menjadi uang lagi. Yang pertama, uang sebagai investasi dan operasional. Kemudian produk barang, hasil produksi atau pembelian dari supplier. Kemudian penjualan dan distribusi, itu adalah aktivitas dari sales.
dan kembali lagi ke uang hasil penjualan barang atau jasa. Itu adalah gambaran proses bisnis secara sederhana bagaimana sebuah aset berputar dimulai dari uang menjadi bahan dasar dan diproses menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Cara mencari pembeli pertama dengan mendatangi masyarakat dan memperkenalkan diri. Setelah itu, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan membuat masyarakat lebih percaya diri. Setelah itu baru memberikan informasi tentang produk, terutama kelebihan dari produk tersebut agar menarik minat masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jujur dan benar, maka pelanggan lebih menyukainya dan bahkan akan terus menggunakan produk itu dengan terus-menerus. Saya akhiri presentasi saya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang salah dari penjelasan saya, karena kita di sini sama-sama belajar dan berbagi ilmu. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami salesmanship dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.